Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Bertemu kembali dalam pertemuan 4 ya, mata kuliah pengantar manajemen, yaitu materinya sekarang tentang perencanaan ya, atau planning. Ya. Apa yang kita ketahui tentang perencanaan atau planning? Ya? Di sini kita bisa mengartikan bahwa perencanaan atau planning yaitu merupakan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa planning itu dilaksanakan. Ya. Salah satu aspek penting dari perencanaan yaitu pembuatan keputusan atau decision making, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi proses perencanaan di sini memang dilakukan jauh-jauh hari gitu. Bahkan kalau di perusahaan atau di suatu organisasi ya, setiap tutup buku atau setiap berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya evaluasi di dalam satu semester misalkan atau satu tahun itu sudah direncanakan sebelum-sebelumnya akan apa nanti kita ke depannya, akan melakukan apa, akan membuat suatu karya apa, akan membuat suatu kegiatan apa gitu. Jadi di sini pertanyaannya cocok ya, kalau ditanyakan kapan, bagaimana, ya oleh siapa ya. Jadi kapan kita akan melaksanakan, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan itu akan berjalan dengan baik, dan siapa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan itu. Next, ada 4 tahap di dalam dasar planning atau perencanaan gitu. Yang pertama, tahap pertama yaitu menetapkan tujuan ya. Tujuan yang ingin dicapai di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu harus bisa diimplementasikan atau direalisasikan pada saat tahap pelaksanaan gitu. Jangan di awal perencanaan pun juga tidak jelas, dan pas pelaksanaan juga bingung mau melaksanakan apa gitu kan. Jadi perlunya tahap perencanaan di awal sebelum melaksanakan dari implementasi planning ini. Yang kedua, tahap merumuskan keadaan ya yang sekarang gitu. Jadi perlu yang namanya sinkronisasi antara perencanaan dan juga kenyataan di lapangan, atau misalkan keadaan yang sekarang gitu, yang real time, yang up to date. Ya, jadi misalkan di dalam organisasi kita ingin mengadakan seminar tentang misalkan yang berkaitan dengan kemahasiswaan gitu, misalkan pembangunan karakter di dalam kampus yang berkaitan dengan karakter building mahasiswa, tapi diadakan secara langsung ke kampus, mahasiswa harus datang ke kampus. Nah itu kan tidak sesuai dengan keadaan sekarang gitu, yang sekarang harus mengikuti protokol pencegahan COVID-19 gitu, yang harus kebanyakan semua dikerjakan stay at home gitu. Dan misalkan mengundangnya itu ratusan gitu peserta, dan itu kan sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang. Jadi itu harus dikondisikan gitu. Apa yang direncanakan belum tentu nanti implementasinya itu akan sama, karena kondisi dan situasi yang saat ini belum tentu sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana tahap mengidentifikasi kemudahan dan hambatan ya. Selalu ada yang namanya mudah dan kesulit, atau pada kemudahan ada hambatan. Mudah akan dilakukan secara bersama-sama, dan hambatan juga pasti juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi di dalam suatu organisasi itu perlu yang namanya kerja individu dan juga kerja tim ya. Mudah dikerjakan secara bersama-sama, dan ada hambatan juga harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah itu prinsipnya tidak ada yang mundur di tengah jalan gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah harus didiskusikan secara bersama-sama gitu, tidak jalan sendiri-sendiri atau misalkan menyerah di tengah jalan gitu. Karena kalau yang berkaitan dengan organisasi ya kita harus bisa seiring seirama jalannya gitu, tidak sendiri-sendiri ataupun lari dari masalah. Yang tahap terakhir yaitu yang keempat, mengembangkan kegiatan. Ya, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan organisasi ya itu bisa dikembangkan secara lebih luas gitu.
yang berkaitan misalkan dengan kondisi COVID-19 saat ini ya. Yang kebutuhan real yang sekarang masyarakat butuhkan adalah selain dari kebutuhan pokok yang harus dilengkapi, yang dipenuhi, yaitu juga kebutuhan kesehatannya juga gitu ya. Mungkin adanya banyak misalkan bagi-bagi masker, atau misalkan kampanye cuci tangan ya, yang sesering mungkin, atau misalkan juga cek kesehatan itu harus bisa dikembangkan kalau setiap ada kegiatan gitu. Jadi tidak yang hanya misalkan fokus utamanya kita ini karakter building, misalkan diselenggarakan secara virtual atau misalkan secara daring gitu ya, berarti kita juga bisa menyisipkan gaya hidup sehat di dalam acara tersebut. Itu goalnya adalah atau akhirnya yaitu mendapatkan tujuan dari 4 tahap itu ya. Jadi itu prinsipnya. Oke, setelah kita mengetahui 4 tahapan dari perencanaan, apa saja sih yang selanjutnya didapatkan dari manfaat perencanaan itu ya. Di sini ada beberapa poin ya, yang menjadi titik utamanya yaitu adalah selain kita mengetahui bagaimana sih perencanaan itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak, kalau misalkan semua elemen dalam organisasi itu bisa diajak kerjasama gitu. Nah, saling membantu, manajemen itu juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang tadi ya. Kalau misalkan kondisi saat ini menuntut kita ya tidak harus berkumpul di dalam suatu tempat ya, kita bisa mengadakannya secara virtual. Yang kedua, membantu penyesuaian pada masalah-masalah utama ya. Jadi kita harus bisa menyeleksi permasalahan pokok yang saat ini dibutuhkan oleh kampus, misalkan di lingkungan kampus itu apa ya. Misalkan di bidang kesehatan ya berarti harus banyak menjaga kesehatan ya, dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kita dituntut harus belajar di rumah ya, bagaimana cara mengkondisikan pembelajaran di rumah itu senyaman mungkin, yang tidak terlalu berbeda jauh dengan pembelajaran tatap muka di kelas atau di kampus. Yang selanjutnya adanya koordinasi ya di antara berbagai bagian organisasi ya. Setiap organisasi pasti memiliki struktur ya, struktur dari tertinggi dan juga struktur yang terendah. Itu harus ada koordinasi agar mencapai goal yang tadi, tujuan organisasi yang ingin dicapainya apa saja. Nah, selain manfaat ternyata ada juga kelemahan dari perencanaan. Ya, sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pekerjaan akan tercakup dan terencana mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Yang kedua, cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti dan cara-cara yang tidak konsisten. Jadi kelemahan di sini bahwa suatu perencanaan itu terkadang gini, banyak anekdot yang selalu kita dengar ya, sering kita dengar bahkan ya. Suatu hal yang direncanakan itu kadang belum tentu sukses di akhirnya gitu. Terkadang yang justru yang tidak direncanakan itu bakal bisa terlaksana ya. Misalkan kita ini di era new normal kita ngajak temennya jalan-jalan yuk, kita nongkrong misalkan sekali-kali kita ke mall gitu karena udah dibuka ya. Terkadang ada aja gitu, aduh saya misalkan lagi nggak enak badan nih, atau aduh saya nggak diizinin orang tua nih, atau aduh saya nggak punya uang nih gini. Kalau direncanakan mungkin ada saatnya itu bisa gagal, tapi kalau tiba-tiba ya bertemu, misalkan salah satu teman kita bertemu di jalan atau di mana, yuk jalan yuk kita hari ini jalan gitu, itu bisa aja langsung karena bersifatnya situasional atau dadakan gitu kan. Nah, sama dengan perencanaan di suatu organisasi itu ya, kalau yang tadi dadakan itu bisa langsung dikerjakan, justru yang direncanakan itu kadang ada momen dimana bisa aja nanti ditunda-tunda, santai gitu kan, santai aja karena masih kondisi seperti ini gitu. Atau ada juga yang berpikir bahwa terlalu cepat gitu, momentumnya belum ada nih sekarang gitu karena masih kondisi seperti ini gitu, nantilah ikutin perkembangan dari pemerintah. Nah, selalu aja gitu ada yang kita sedang menyusun rencana itu dengan matang, tapi ada aja halangan yang ingin
tidak menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai gitu. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari perencanaan? Di sini ada beberapa. Yang pertama harus kita mengetahui misi dari organisasi yang ingin kita ikuti itu ya. Bagaimana cara menggambarkan maksud dan tujuan dari organisasi itu. Yang kedua adanya kebijakan. Ya, kebijakan itu perlu. Bagaimana cara seorang pemimpin organisasi itu juga bisa cakap dalam mengambil suatu keputusan atau decision making. Bagaimana cara berpola pikir bagi merekrut calon anggota organisasi, ya. Bagaimana rekrutmennya, bagaimana penyeleksiannya dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya prosedur yang jelas. Dalam serangkaian aktivitas dan tindakan itu bagaimana cara mengarahkan tindakannya agar lebih berpikir secara kreatif ya, sesuai dengan ide dan gagasannya dan sesuai juga dengan latar belakang pendidikannya gitu. Jangan malah masuk ke organisasi kita malah menjadi pasif, kita malah tidak bisa bergaul dengan teman satu organisasi atau bahkan jauh lebih luas yaitu bergaul dengan luar organisasi dan juga masyarakat pada umumnya. Yang ketiga programnya juga jelas gitu. Percuma kalau perencanaannya baik ya, pesertanya atau organisasinya itu sudah berjalan dengan lama gitu, pengkondisiannya justru di programnya tidak bermutu atau tidak sukses dilaksanakan karena memang tidak jelas programnya ini diarahkan kemana ya, tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang dibutuhkan apa aja. Dan yang terakhir pasti yang berkaitan dengan keuangan ya, atau anggaran gitu. Ya, dengan aturan yang jelas ya, prosedur yang baik, programnya yang jelas, dan terakhir yaitu anggarannya cukup atau enggak, anggarannya sesuai atau enggak. Kalau misalkan semua komponen sudah bagus tapi anggarannya tidak diatur dengan baik, tidak dikondisikan dengan baik ya, juga akan berjalan dengan sia-sia. Selanjutnya, apa saja sih yang ada di dalam perencanaan ya? Seperti kita ketahui, perencanaan itu selalu berkaitan juga dengan perencanaan yang efektif dan juga perencanaan yang kurang efektif atau adanya hambatan di dalam suatu perencanaan itu ya. Di sini ada metode yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami di dalam suatu perencanaan, yaitu MBO atau Management by Objective. Di sini merupakan suatu cara bagaimana kita berikut serta secara partisipatif ya, yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. MBO itu berangkat dari asumsi karakteristik manusia. Partisipasi dan komunikasi merupakan kunci dari MBO. MBO di sini mungkin di kehidupan sehari-hari kita sudah tahu gitu, bagaimana sih cara kita berpartisipasi di dalam suatu organisasi gitu. Kalau misalkan di organisasi kemahasiswaan ya, kita diharapkan kalau sudah masuk ke organisasi ya kita terlibat aktif ya, baik itu sebagai anggota dan syukur-syukur kita juga sebagai ketuanya di situ. Jadi tingkat partisipasinya itu harus tinggi gitu. Dan kalau misalkan di lingkungan masyarakat ya, berarti kita harus juga misalkan ikut serta di dalam kegiatan masyarakat ya, baik itu yang namanya Karang Taruna, baik itu namanya Irmajas ya, kita remaja masjid, ada juga mungkin keanggotaan di RT, RW dan sebagainya. Itu pola yang dimaksud dari MBO itu harus sudah bisa berjalan ya, partisipatif dan juga komunikasi secara aktif. Di sini efektivitas dari MBO itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, adanya komitmen manajemen puncak, adanya penetapan tujuan dari manajemen puncak, penetapan tujuan dan tanggung jawab individu yang jelas, partisipasi, komunikasi, otonomi dan review atau evaluasi dan prestasi. Yang selanjutnya, ternyata MBO itu juga memiliki kelemahan, tapi juga ada cara mengatasinya. Yang pertama, inherent pada MBO ya, menyerap tenaga dan waktu yang banyak, pekerjaan administratif yang terlalu banyak, proses yang rumit yang membutuhkan kemauan belajar. Jadi setiap pekerjaan pasti juga kita
harus mau belajar gitu. Apalagi perkembangan zaman itu menuntut kita memang harus bekerja lebih ekstra dan berpikir secara cerdas, cermat, dan tangkas. Yang kedua, dari luar MBO itu sendiri secara teoritis dapat dihilangkan. Contohnya adalah komitmen manajemen puncak yang kurang, gaya manajemen yang otoriter, dan keterampilan hubungan manusiawi yang kurang. Nah, itu salah satu hambatan. Cara mengatasinya adalah ya kita harus bisa beradaptasi dengan baik gitu, apapun kondisinya di suatu organisasi. Kalau organisasinya ini terkesan tidak ada inovasi dari program-program yang berjalan, ya berarti kita harus memunculkan ide-ide gagasan baru gitu yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, yang selanjutnya poin penting dari MBO juga adalah model dari proses MBO itu sendiri. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Tujuan apa saja sih yang harus diketahui di MBO itu? Yang pertama, tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, tujuan departemen. Yang ketiga, tujuan individu. Nah, dari manajemen puncak tadi ya, manajemen puncak sampai ke bawahnya ya, ada perusahaan, ada departemen, dan juga ada individu itu sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan rencana pelaksanaan. Apa saja sih dari rencana pelaksanaan komponennya? Yang pertama, meninjau kemajuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengambil langkah perbaikan. Dan yang ketiga, menilai kinerja. Serta yang terakhir, meninjau kemajuan yang dicapai, penghargaan atas kinerja secara keseluruhan. Jadi, selain kita sudah tahu dari manajemen, penetapan dari tujuan manajemen ya, ada juga rencana pelaksanaan. Selain direncanakan dengan baik, lalu ditinjau ya kemajuannya yang sudah dicapai gitu. Selalu ada progresnya. Sama pada saat kita bimbingan pun ya, baik itu KKP, skripsi, TA, RS, dan sebagainya, itu juga selalu ada yang namanya proses ya. Kita selalu menjalani proses, bahkan kehidupan itu sendiri kita selalu berproses. Selalu di dalam hati itu ya kita harus ingin selalu ditinjau atau selalu direvisi atau selalu diperbaiki ya oleh pembimbing ataupun bahkan oleh orang tua gitu. Kalau ada salah ya kita harus mau diperbaiki gitu, harus mau dikritik, mau dikasih solusi, masukan, saran, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah kenapa harus mau mendengarkan itu semua ya? Tujuannya untuk mengambil langkah perbaikan gitu. Kalau misalkan tertutup dari semua itu ya, perusahaan, organisasi ya akan tidak ada perbaikan, di jalan di tempat gitu, stagnan terus gitu. Dengan perkembangan zaman yang makin pesat ya, perusahaan itu gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Dan semua itu sangat berkorelasi dengan kinerjanya gitu. Kalau masukannya aja nggak diterima, berarti kinerjanya akan dipertanyakan gitu. Dan bagaimana ada perbaikan kinerjanya? Selalu kan ada evaluasi per bulan, per tahun, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah di dalam perencanaan itu juga sering kita ketahui yang namanya perencanaan strategis ya. Perencanaan strategis di sini merupakan salah satu elemen penting ya. Bahkan di dalam mata kuliah manajemen ini ya, perencanaan strategis merupakan rohnya gitu ya, bisa dibilang ya. Suatu komponen di dalam strategi itu yaitu merupakan penetapan tujuan jangka panjang dan juga penetapan jangka menengah dan juga jangka pendek. Bahkan di dalam pemerintahan itu juga ada yang namanya rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, dan juga rencana pembangunan jangka panjang. Sama, itu sudah diimplementasikan ke bawah-bawahnya gitu kan, ke tataran yang lebih rendah juga diimplementasikan, baik itu di provinsi, kota, dan kabupaten, serta di tingkat RT RW sekalipun. Oke, apa saja sih yang menjadi proses inti dari perencanaan strategis ya? Yang pertama, formulasi atau formula dari misi dan tujuan ya. Pencapaian misi dan tujuan yang menjadi komponen pentingnya yaitu fokus
pada pasar atau kebutuhan dari market itu sendiri. Yang kedua, harus dapat dicapai ya, bagaimanapun caranya. Yang ketiga, dapat memotivasi, dan yang keempat, secara spesifik. Apa saja sih yang harus dianalisis? Ya, selain kita sudah mengetahui misi dan tujuan, yaitu analisisnya itu tujuan dan strategi saat ini. Bagaimana cara kita mengkondisikan keadaan seperti ini harus bisa menciptakan peluang, bukan malah kita terpuruk dengan keadaan seperti ini, tidak berjalan sedikit pun. Yang kedua, analisis lingkungan ya. Bagaimana kita dapat bisa menganalisis keadaan ini, dapat memunculkan juga suatu peluang yang kita dapatkan gitu, malah menimbulkan ide-ide baru dan gagasan baru. Yang ketiga yaitu analisis sumber daya. Nah, setelah kita mengetahui dari tujuan, strategi, dan lingkungan, nah sumber dayanya ini kita harus bisa berdayakan gitu. Kalau misalkan tidak, banyak yang kurang mengetahui bidang teknologi ya, atau bisa dibilang gaptek ya, kita juga bisa mendatangkan pembimbing atau misalkan instruktur, atau misalkan guru, atau misalkan ya banyak ya motivator dan sebagainya yang bisa mendidik ya, misalkan para wirausahawan muda atau misalkan calon-calon wirausaha yang ingin bekerja atau berwirausaha di masa pandemi ini ya. Oke, yang selanjutnya di bagian dari perencanaan strategis itu juga ada yang namanya peran manajer. Peran manajer secara puncak itu mempunyai peran penting dalam perencanaan pelaksanaan strategi. Manajer itu merupakan core tertinggi atau misalkan komponen tertinggi yang harus ada di dalam setiap manajemen ya. Dia bisa memimpin, dia bisa mengatur, bisa merencanakan, mengorganisasikan ya, bisa melaksanakan dan sebagainya gitu. Peran pemimpin itu sangat vital di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bagaimana juga cara memahami hambatan dalam pelaksanaan perencanaan strategis itu sendiri. Nah, di sini ada kompetensi yang harus dimiliki, baik itu seorang pemimpin, baik itu seorang anggota, baik itu orang bawahan, baik itu secara masyarakat umumnya ya, pada umumnya, bahwa tataran yang tertinggi di dalam suatu kompetensi seseorang yang pertama adalah puncak, di manajemen puncaknya itu adalah skill atau kemampuannya yang menjadi bagian dari kompetensi secara hardnya ya, atau secara nyata yang bisa dilihat gitu. Yang kedua adanya knowledge atau pengetahuan ya. Kalau skillnya sudah bagus ya, pengetahuannya juga harus mendukung, bisa mengembangkan skillnya. Justru kalau baik mungkin skillnya itu biasa aja ya, bisa ditopang dari pengetahuannya ya. Nggak mesti harus lulusan S1, nggak mesti harus lulusan S2, tapi itu secara umum juga bisa dipelajari otodidak, apalagi sekarang medianya banyak ya, baik itu cetak maupun elektronik, online dan sebagainya. Yang ketiga ya, adanya konsep kepercayaan diri dan perilaku yang baik ya. Itu merupakan bagian dari soft kompetensi atau kompetensi secara tidak terlihat ya, atau di dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara memotivasi orang dengan baik gitu, bagaimana berperilaku dengan baik ya, baik itu teman kerja, rekan kerja, kepada pimpinan, ke atasan, itu bisa diwujudkan, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dalam bekerja dan berorganisasi. Yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan bahwa proses di dalam perencanaan itu apa saja sih yang harus kita bisa jawab pertanyaan itu ya, karena memang di dalam kehidupan organisasi maupun perusahaan itu pasti juga kita akan menghadapi permasalahan. Gak mungkin di dalam kehidupan ini kita aman-aman aja dari masalah ya, karena kita akan melalui kehidupan ini ya, kehidupan secara berkembang maju pesat gitu, pasti juga ada permasalahan yang kita hadapi, ketidakpahaman ataupun tidak mengerti dalam suatu kehidupan ini. Pertama pertanyaannya itu, apakah yang harus Anda kerjakan ya
di dalam perusahaan atau organisasi, apa posisi kita tuh sudah ada di dalam organisasi perusahaan, apa yang harus kita kerjakan, ya pekerjaan apa yang harus bisa diselesaikan sesuai dengan bidang kita, kemampuan kita. Kalau misalkan kita juga dituntut di luar bidang, ya kita harus bisa mampu melakukan. Yang kedua, itu pertanyaan pertama adalah what, yang kedua adalah why, atau bagaimana atau mengapa itu harus direncanakan gitu. Kenapa enggak pada saat itu, pada saat hari hanya aja, atau pada saat mendadak aja kita kerjakan. Kenapa sih harus direncanakan? Pasti ada jawaban yang secara real atau secara nyata harus bisa dipahami gitu semua perangkat organisasi dan perusahaan. Dan yang ketiga, who atau siapa yang harus mengerjakan, ya semua harus mengerjakan, semua komponen itu harus bisa mengerjakan gitu. Jangan semua dibebankan oleh pemimpin juga manusia juga sama ya, ada saatnya dia banyak pikiran, pusing, dan banyak masalah atau mungkin lelah, capek. Juga harus ada organisasi yang baik atau misalkan komunikasi yang baik ke karyawan, bawahan dan sebagainya, ke pemimpinnya gitu. Harus bisa mengerti keadaan pemimpin. Yang ketiga, kapan atau when, kapan harus dikerjakan ya, saat ini ya, besok, lusa, tahun depan, semester depan dan sebagainya. Yang selanjutnya, di mana atau where, ya, di mana harus dikerjakan. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana harus mengerjakan itu. Semua pertanyaan itu pasti kita tahu jawabannya kalau misalkan kita bekerja sesuai dengan tujuan dari organisasi dan juga tujuan dari perusahaan. Oke, yang terakhir adalah perencanaan akan berjalan efektif. Komponen apa aja yang mendukungnya gitu, harus ada komponen apa saja yang didukung gitu. Yang pertama, kegunaan ya, kegunaan di sini perencanaan itu ya gunanya untuk apa sih gitu. Kenapa harus direncanakan dulu, kenapa enggak yang hari pada saat itu kita laksanakan aja gitu tanpa ada perencanaan. Yang kedua, adanya ketepatan waktu ya, momen ya, efektivitas momennya pas apa enggak gitu dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, efektivitas biaya ya. Biayanya itu harus dialokasikan kemana saja. Kalau membuat suatu kegiatan, membuat suatu acara gitu, pengalokasian biayanya itu harus efektif ya. Jangan kita mengusahakan biayanya itu setinggi-tingginya tapi kegiatannya dilakukan tidak sesuai dengan budget yang sudah dibuat. Yang keempat, adanya ketepatan dan objektivitas ya, tepatan sesuai dengan objek yang kita lakukan di tempat apa gitu kan, sesuai dengan kondisi di ruangan di mana atau di kelas dan sebagainya. Dan ruang lingkupnya itu kita mencakup siapa aja yang menjadi sasaran untuk manajemen ini berjalan. Yang terakhir adanya akuntabilitas sesuai dengan nanti evaluasinya gimana, baik atau tidaknya disesuaikan dengan berjalannya atau efektivitasnya suatu perencanaan tersebut. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan 4 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.